Shalom semua teman-teman pembelajar Bible Study bersama saya. Apa kabar? Senang sekali kita hari ini bisa berjumpa dan berkumpul kembali untuk melanjutkan apa yang dibagikan dari Bali ya. Sangat rileks saya melihat diri saya, tapi gangguannya banyak. But that's a good place untuk saya latih apakah jiwa saya tenang dalamnya atau tidak di tengah-tengah kesibukan lingkungan. Nah, saya mau sambut teman-teman yang sudah bergabung. Dan saya mau sapa dan mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan dan terus kalau mau dipraktekin Anda ada tersandung-sandung, kesulitan, Anda boleh bebas kirim di komen, chat dengan kami atau kirim ke email dari gereja kami supaya nanti bisa rapih tersusun pertanyaannya apa aja dan nanti saya bisa jawab di dalam pengajaran berikutnya. So jangan ragu-ragu bertanya. Saya senang sekali untuk Anda kontak dan bertanya karena ini kehidupan, ini bukan teori. Ya, jangan kehidupan menjadi teori mati nanti, gitu ya. So, thank you so much Ana dari Wonosobo sudah bergabung. Deborah Wenas apa kabar? Salam sama Gary ya. Thank you untuk Ruth Made sudah balik kembali as usual back to school di Bajawa NTT. Thank you ya Ruth. Terima kasih juga untuk Ibu Kristiana dari Soe NTT dan juga Ibu Ratna Yulianwati, Pak Wiono Gunawan, shalom juga Pak, dan Ibu Shirley Futa. Thank you sudah bergabung dan dari Jayapura John Carol Tangku, apa kabar? Dan kita punya teman Evelyn Irawati dari Banjarmasin. Wow, luar biasa. Thank you so much Kalimantan. Satu orang aja bergaul sama Tuhan. Satu Yohanes Pembaptis. Satu Esther. Akan membuat perubahan di destinasi satu bangsa. Dari mau dibunuh, dipunahkan oleh Babel atau Persia, maaf. Menjadi negara kerajaan surga. Semua raja dan penduduk Persia menerima Tuhan Allah Israel sebagai Tuhannya. Bukan nggak luar biasa? Thank you untuk Dina Katarina, juga untuk Rora. Terima kasih sudah bergabung dan belajar. Saya berdoa Anda nggak ragu-ragu kalau ada PowerPoint boleh di screenshot. Nanti kalau mau tanya jadi mudah buat kami menjawab. Thank you juga untuk Bapak Teguh Suprijanto dan Jelly Dompasa dari Kota Mobago. Wah, luar biasa dari Sulawesi Utara. Thank you ya untuk bergabung. Foni Tengko, thank you so much untuk bergabung. Foni boleh kenalan dari daerah mana? Terima kasih banyak loh untuk bergabung di Bible Study ini. Dan dari Erna ES. Terima kasih juga Erna sudah bergabung. Dina Katarina, selamat malam juga. Aca dari mana ini Aca? Boleh kenalan Aca, dari kota mana? Thank you so much. Ibu Luh Utari, kembali terima kasih dan sudah diingatkan slow down. Ya, Ibu Luh Utari bukan di Denpasar. Bisa ketemu di Denpasar. Kita akan berjumpa Sabtu ini, tempatnya kita pindah ke Hotel Golden Tulip Jeneng kalau nggak salah ya. Di ruang Sanjana 3 dan 4. Kita bertemu ya di sana. Kemudian juga dengan Maria, Ferry R. Terima kasih sudah bergabung. Boleh kenalan ya Ferry R. Dan thank you dari Sorong Ibu Triani. Dan juga Maria. Shalom juga. Boleh tahu Maria dari kota mana? Oke. Terima kasih juga untuk Francisca Silvana dari Denpasar. Kali ini kita jumpa di Sabtu jam 1.30 WITA. Sampai selesai di Hotel Golden Tulip ya. Saya rasa itu ada di Denpasar atau di Badung atau sekitar situlah. Nggak segitu jauh katanya. Oke, supaya teman-teman dari kota Denpasar, bukan dari Nusa Dua atau Sanur, bisa dengan mudah bertemu muka dengan kami semua. Dan kepada Emmanuel Alice, thank you. Dari Bekasi, salam kenal. Pipin dari Palembang, thank you so much untuk sudah mengikuti pelajaran ini. Kalau ada pertanyaan, Saudara Pipin jangan ragu-ragu bertanya ya. Karena ini praktek sih, jadi nggak beda sama teori. Ibu Silvi Karawan, masih di Sydney Ibu? Salam sejahtera ya.
Pak Martin Pinatik dari Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak? Bagaimana waktu pribadi Bapak sendiri dengan Tuhan? Jangan dikorbankan, disisihkan demi kesibukan bekerja buat Tuhan. Jangan ya Pak ya, supaya Bapak rohaninya dewasa, emosinya sehat. Nah, akibatnya orang bisa mengalami rasanya dilayani dengan kasih Kristus. Ibu Leni Salim, Ibu Syana Wati, thank you untuk bergabung. Johan Heo, boleh kenal teman-teman ini nama-nama baru ini yang saya baru lihat dari kota mana? Tolong di-share ya. Tentu juga kepada, ada dari Borneo, Pak Wawan. Ibu Irene Mujianto dari Phoenix, Arizona. Thank you so much. I don't know what time it is now in America. Kemudian Farida Devi dari Tahuna. Aduh, tersentuh hati saya. Dulu tempat saya selalu tiba dari Manado pakai kapal besar, tiba di Tahuna, dijemput sama Empe, kemudian naik dia punya kendaraan umum itu. Kemudian kita pergi lagi naik kapal ke Melong, dari Melong masuk ke Beo. Waduh, saya senang sekali perjalanan itu. Terima kasih dari Borneo, Pak Wawan. Dari Borneo kan ya Pak Wawan ya? Boleh dikasih tahu di Borneo-nya di mana? Di daerah Brunei Darussalamnya atau di Kalimantan di Sabahnya? Oke, terima kasih untuk Ibu Maria dari Toraja. Wah, luar biasa. Dan Pak Ludiman Horas, bagaimana kondisi Bapak sendiri dan istri dan jemaat selama pandemi masih berjalan ya, Omikron masih berlanglang buana, tapi saya tahu perlindungan di hadirat Tuhan akan menyelamatkan kita. Dan saya punya teman dari Manado, gembala youth yang luar biasa ini, Mark Charles Lepar, partner kita di dalam Social Media Peacemaker di Manado. Saya dukung supaya pengaruh kita dalam membawa hadirat Tuhan di sosial media memberi dampak bagi seluruh orang untuk bisa tahu ada budaya lain dan hadirat Tuhan yang kita bawa. Gitu ya Pak, ya Mak ya. Salam ke teman-teman yang lain. Juga salam ke Mary Chris Dianto dari gereja GDI atau GBI Ambassador. GDI atau GBI. Thank you Maria untuk bergabung. Lani Ui, thank you, and Antonius. Dan saya ucapkan terima kasih semua. Kita berdoa untuk masuk dalam pelajaran ini. Bapak kami yang indah, Bapak kami yang ajaib, Allah Bapak yang maha hadir, maha tahu, maha kuasa. Dalam waktu kami selalu day by day datang kepadamu, mendengar kasih-Mu, merasakan hadirat-Mu, memuaskan dahaga kami, memuaskan lapar kami dengan roti-Mu, yaitu firman-Mu, dengan pewahyuan, rema, yang membuat manusia roh kami bertumbuh dari benih menjadi pribadi serupa Kristus yang terkandung di dalam benih itu. Ada potensial kita semua, pasti suatu hari pada waktu ditanam di tanah yang gembur, kita semua menjadi tanaman kebenaran Allah, kembali dipulihkan menjadi serupa gambar rupa Kristus. So, Roh Kudus, thank you. Thank you untuk tidak pernah nyerah sama kami, selalu mengingatkan kami dan menghibur kami. Kami minta dengan kuasa kebangkitan-Mu, transformasi jiwa kami, hati kami, sementara kami belajar firman Allah saat ini, malam ini di Jakarta, atau mungkin pagi di Amerika. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke. Saya mau review ya dari apa yang kita bagikan dari Sanur di Bali. Anda masih bisa klik di YouTube apa yang kami bagikan di Bali terakhir. Nah, dari apa yang saya bagikan itu, kita ini perlu ya sebagai orang yang kalau mau emosinya sehat dan dewasa rohani, menjadi serupa Kristus, transformasi dari dalam keluar, kita mesti punya gaya hidup yang namanya loving union. Loving union ini atau yang disebut
di bahasa Inggrisnya semua ya, yang karena saya baca buku bahasa Inggris, abiding in Christ. Atau bahasa Indonesianya, tetap tinggal di dalam Kristus. Seperti Kristus tetap tinggal di dalam kita. Itu adalah kehidupan carang pohon anggur dan pokok pohon anggur. Gitu ya. So di PowerPoint yang kami siapkan, di sini saya teguhkan kembali, kalau mau mengalami transformasi, kita memiliki hati seperti Daud dan lepaskan topeng yang dipakai si manusia lama yang palsu itu, yaitu kedagingan kita. Kalau kita mau tanggalkan manusia lama, hanya dapat terjadi kalau kita pupuk gaya hidup yang mengizinkan kita untuk senantiasa sadar berada dalam loving union with Jesus Christ day by day. Kalau kita bisa sepanjang momen, satu hari 24 jam, 8 jam tidur, kalau bisa ya, kalau saya 5 jam tidur, jadi saya punya 18 jam melek mata. Itu mau dipakai apa? Berapa persen buat browsing social media, berapa persen belajar firman dari YouTube, berapa persen membuat posting-posting di Instagram sendiri atau Facebook sendiri, berapa persen diam di kaki Tuhan, dan ini prioritas dan tidak dapat dinego. Minimum 2 kali per hari harus datang ke Tuhan, kalau nggak putus hubungan kita. Nggak mampu mencapai titik temu sampai loving union. Nah itu bahaya tuh ya. Nah salah satu cara adalah dengan mengutamakan mini sabat. Nah day by day itu, dari kedua buku alat ini saya sudah ada 13 buku, ini baru tiba dari Amerika. Anda yang ingin pesan boleh kontak ke Life Bookstore. Nah yang ini kami masih ada stok 5. Kalau Anda butuh keduanya, kontak ke Life Bookstore, nanti mereka akan kontak ke saya karena ini semua dari Amerika Serikat ya. Nah, di sini Anda belajar day by day, pagi atau malam, sesuai apa yang Anda mau capai, mengenal dirimu supaya bisa mengenal Allah, atau menyadarkan kita bahwa emosi kita nggak sehat. Nah, ini dibikin oleh Peter Scazzero, day 1, morning, midday, a silent solitude, coba berdiam. Supaya Anda bisa masuk ke dalam Raja Damai, punya kedamaian yang ada di dalam kita. Beda ya sama aliran New Age atau Hindu atau aliran lainnya, beda sekali. Mereka mengambil ketenangan dari luar yang dibikin. Pakai lilin, pakai lagu yang tenang, ke gunung. Nah kalau kita lain, di tempat kesibukan apa? Ingat, Raja Damai bertahta di hati kita. Oke, justru malah damainya ditarik dari dalam keluar. Makanya kita diperkenalkan oleh guru-guru Alkitab, yang menjadi kontak saya, itu Peter Scazzero, Ruth Haley Barton, Richard Foster, Dallas Willard, Dan Johnson, Chris Cruz dari Battle Church di Reading. Itu mengajarkan praktek being with Jesus. Nah, ini Anda mesti beli di Amazon di Amerika. Jadi gerejanya Bill Johnson pun mengajarkan bagaimana bisa menjadi seorang yang profetik kalau nggak bisa diam. Karena Mother Teresa berkata, sahabatnya Allah itu ketenangan. Makanya suara Tuhan itu seperti angin sepoi-sepoi basah. Itu nggak kedengaran sama sekali. Tapi di saat jiwa bisa diam, di situ Allah akan kasih impresi. Makanya kalau jiwa Anda nggak pernah diam, agak repot. Anda nggak tahu panca indramu itu betul-betul sudah dilatih belum. Coba Anda buka sebentar, ini ekstra ya, dari Ibrani pasal 5. Tandanya orang dewasa rohani. Bagi Anda siapapun dimanapun engkau mendengar ini, coba catat baik-baik. Peringatan supaya jangan murtad. Nah, untuk nggak murtad di tengah kekacauan dunia, lihat apa yang dikatakan. Apa yang perlu dijaga? Ayat 11 sampai 14. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam mendengarkan.
kamu telah lamban dalam hal mendengarkan, alias slow to listen. Listen saya udah ajarkan itu sama dengan paying attention, bukan hearing ya. Kalau hearing itu pakai telinga, kalau listen itu pakai panca indera rohani kita. Paying attention to God. Prayer itu sebetulnya paying attention to God. Jadi kalau Anda cuma ngerti doa itu ngomong ke Tuhan, terus minta ini, itu awal lah hubungan Anda. Tapi kalau Anda udah menuju kepada kedewasaan, Anda berubah dari ngomong ke Tuhan, minta, merintahin Tuhan kayak Marta, beralih ke diam, dengarkan Tuhan. Oke? So, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. So there's problem dengan listening, bukan hearing, listening. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kalau listeningnya bekerja, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, bukan pernyataan, penyataan, revelation. Penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Jadi orang yang bisa makan makanan keras, makan sirloin steak, rib eye, wagyu beef, wah itu nafsunya udah nafsu kelas gede, karena udah nggak susu. Kalau susu kan tawar, manisnya alamiah, tapi kan tawar, beda sama manis gula putih kan. Tapi kalau udah sampai panca indera yang suka makanan keras, itu udah pasti suka yang dessert, steak, ayam panggang, babi panggang, ya makanan yang wah salmon, yang gede-gede, yang perlu bisa ngerti lah makan daging-daging yang berbeda-beda ini, tahu cara membedakannya, bahkan bisa nikmati. Baby nggak bisa nikmati. Ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Jadi biar dikhotbahin juga nggak ngerti. Baca Alkitab sendiri juga bingung. Karena kalau baby masih minum susu, dikasih di depannya papanya makan hamburger, apa dampaknya? Nggak ada dampak. Anaknya nggak geming, karena dia waktu di masa itu dia punya nafsu cuman susu, ASI dari mamanya. Oke. Nah, sebab barang siapa masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab dia anak kecil. Nah, ini mengenai kondisi emosinya. Emosi bayi, emosi anak kecil, emosi remaja, atau dewasa. Ayat 14. Nah, kita mau tahu ya, beda-bedanya itu dites dari mana. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saya ulangi. Ini buat yang kalau mau jadi dewasa nih. Tetapi makanan keras, jadi nggak mungkin susu, mesti yang digigit, yang dikunyah. Adalah untuk orang-orang dewasa. Tapi bukan dewasa fisik aja. Anak kecil bisa dewasa rohani loh. Orang yang senior malah baby rohani. Nah, kalau mau tahu bedanya transisinya kayak apa, mempunyai panca indera yang terlatih untuk bedakan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi panca indera itu kan apa yang kita rasa, kita pikir, kita cium, kita ada baunya, kita kecap, kita dengar, kita sentuh. Betul kan? Berarti kan ini semua emosi dong. Makanya gak heran dong kalau buku Peter Scazzero mengajarkan untuk menjadi, bagi Anda yang belum punya semuanya, yang penting kalau mau jadi leader, emotionally healthy leader. Emotionally healthy leader, emotionally healthy spirituality. Saya nggak tahu berapa kapan Anda bisa kelar di buku, nggak bisa, karena ini a journey. Bukan satu buku textbook kelar. Semua buku yang bersifat praktek dan butuh doa, selalu akan ada yang namanya practice. Okay? You have prayer, meditation,
berapa menit, silence 2 menit, sitting in silence, being present to Jesus and yourself. Mesti hadir buat Yesus dan hadir buat dirimu. Karena Anda mesti kenal dirimu. So ini orang dari Amerika tapi negara bagian beda, California. Peter Scazzero dari Queens di New York. Mereka gak saling kenal. Okay? Terus Halliburton di negara bagian lain. Dallas Willard di California. Mereka di tempat yang berbeda-beda, tapi bisa ketemu karena bergaul dengan Allah yang sama, dengan cara yang Allah mau. Nah, kita bisa jadi komunitas yang sama di Indonesia kalau kita menyembah Tuhan caranya Tuhan dan praktek berjalan sama Tuhan seperti Tuhan mau, Tuhan yang pimpin, kita hanya terima undangan. Gak ada yang bisa membeda-bedakan kita dari kasih Allah. Kita bukan orang pengikut Kristus yang terpecah-pecah. Mestinya nggak terpecah-pecah kalau ikut Yesus. Tapi kalau ikut doktrin-doktrin yang dibikin manusia, interpretasi doktrinnya Yesus oleh manusia bisa pecah. Makanya lihat dong, kalau kita lihat sejarah gereja. Ada aliran Katolik, yang Katolik bukan Universal Church ya. Nanti kita pelajarannya kegagalan gereja keempat, gagal untuk mengerti dan menerima kekayaan dari gereja sejarah gereja masa lampau. Dari gereja mula-mula yang lahir di hari Pentakosta, kemudian 1000 tahun masa kegelapan, kemudian gereja diaspora, terjadi perpecahan aliran. Nah, ada gereja ortodoks, Katolik ortodoks, Romawi ortodoks. Ini kita akan belajar semua. Nah, ini nggak menyentuh sinode manapun. Setiap sinode ada kebenaran, ada nilainya, ada pewahyuannya. Cuman karena kita manusia nggak sempurna kan, jadi kita bikin stop. Gereja saya generasi apostolik. Berarti generasi yang diutus, seperti Paulus jadi utusan Allah. Untuk jadi garam dan terang kan, untuk mentransformasi lingkungan. Tapi kan kita nggak bisa bilang, ini perlu paling susah nih, yang generasi apostolik udah paling tinggi. Kita kalau nggak menjadi garam dan terang, nggak bisa apostolik. Dan untuk menjadi garam dan terang, perlu bisa profetik. Profetik artinya mendengar suara Tuhan. Pelajaran dari Peter Scazzero, Teresa Avila, Thomas Merton, Mother Teresa, Richard Rohr, Thomas Keating, ini guru-guru saya semua nih. Okay? Dari semua aliran, tapi bisa ketemu. Karena apa? Karena menghidupi Yohanes 15. Firman itu bukan untuk memecah-mecah belah komunitas Tuhan, justru menyatukan. Kalau doktrin Yesus jangan diterjemahin sendiri. Dengan keterbatasan, ternyata dari sejarah gereja, pelopor-pelopor yang revivalist itu, ternyata mereka itu justru yang mencah-pecahin. Karena mereka merasa ini yang benar, itu salah, ini benar. Belum perbedaan ras, diskriminasi, sampai pekerjaan Roh Kudus jadi dipecah-pecah. Kan Roh Kudus kan dikatakan di kitab Wahyu, setiap suku bangsa, setiap lidah, setiap bahasa akan mengaku Yesuslah Tuhan. Jadi nggak ada dong namanya perpecahan, justru bersatu. Nah, tapi karena kita ini manusia berdosa, pakai tubuh dosa, yang baru kan baru rohnya. Itu tapi kan benih, di dalamnya ada potensi menjadi serupa Kristus. Tapi kan baru potensi, kalau nggak ditanam dengan benar, mana mungkin bertumbuh. Dan dalam proses perjalanan pertumbuhan dari benih sampai pohon tarbantin kebenaran, itu kan butuh waktu lama dan kena segala macam situasi sikon yang mesti dilewati. Kalau di negara 4 musim, ada sikon musim gugur, benih pada mati, tahun-tahunnya itu penanaman. Kemudian musim dingin, mati total. Kemudian musim semi, mulai bersemi, apa yang terjadi dari musim gugur dan musim kematian. Kemudian musim panen, musim panas. Nah, ini sih tanaman kan panas, dingin, basah, kering. Wow, hidup kita juga akan mengalami 4 musim ini. Bagaimana sikap Anda di musim gugur dan di musim dingin? Apakah tetap ada dalam loving union with Jesus, day by day? So, panca indera ini yang mesti dilatih. Jadi harta yang
paling mahal. Oke? Itu kalau mau keluargamu jadi harta paling mahal. Setiap anggota keluarga mesti sehat emosi. Karena yang hancurkan hubungan itu cuma emosi sakit, emosi toksik. Nah, kalau emosi Anda untuk mendengar, melisten, pay attention, memberi perhatian kepada suara Tuhan, itu dibangun tiap hari dengan ketemu Tuhan, sengaja, baru emosi Anda, panca inderanya terlatih. Ini cium bisa bau harum, kata Paulus di kitab kepada jemaat Korintus. Bagi orang, Injil itu bau yang harum. Bagi yang akan binasa juga harum. Tetapi mematikan buat dia. Karena dia terkonfrontasi kan. Dikatakan aku rasakan sentuhan Tuhan, jamahan Tuhan. Oke, aku rasakan kehangatan dari Roh Kudus. Itu kan semua kan di emosi kita rasakannya. So, jaga hatimu, itu jaga emosimu sampai sehat supaya dari dalam dirimu keluar pancaran kehidupan. Amsal 4 ayat 23. So, salah satu cara adalah dengan mengutamakan mini sahabat harian di tengah kesibukan aktivitas kantor Anda. Dan kerja urusin rumah dengan anak-anak Anda. Masaknya, belanja ke pasar, bersihin rumah, kosek kamar mandi, mengajar ART, duduk bersama keluarga sama anak-anak, temenin waktu bikin PR, makan siang bersama, siapin sarapan pagi dia, bawa tromel makanan anak ke sekolah, anything. Nah, di tengah itu semua Anda mesti sadar Tuhan itu beserta Anda. Sampai Anda sadar juga ada orang, anak-anakmu, suamimu, istrimu di depan Anda. ART-mu ada di situ. Itu namanya kemampuan diferensiasi. Nanti saya bagikan ya dari Mark Bowen. Ini baru tahu apakah orang itu bisa sehat untuk menikah apa enggak. Bisa bangun keluarga sehat apa enggak. Oke, kan Anda bisa nggak kayak Yesus juga bagus sekali melakukan differentiation untuk dirinya. Di depan Pontius Pilatus, ahli Taurat yang mengecam, Yudas Iskariot, murid yang mengkhianati dia, di depan Petrus yang ngotot nggak mau ngalah sama sekali, di depan Yohanes yang diam menanti dia, mengasihi dia, di depan mama angkatnya Maria, tetap dia tuh solid sebagai anak Allah Bapa. Identitas dia tuh anak Allah Bapa, bukan anaknya orang, bukan anaknya Yusuf. Persis seperti apa yang dikatakan Allah di Sungai Yordan waktu dia dibaptis. Itu identitasnya pakem tuh. Makanya orang mau ngecam, tetap apa kata bapaknya itu yang dilakukan. Kita lagi menuju ke sana ya, belum kita. Nah, tamu kami Pastor Jeff Yuen dari Singapura, masih muda, 47 tahun, yang melayani kami semua. Kita ini seperti gereja yang ada di batu cadas baru, untuk fondasi yang baru lagi bersih. Dibangun dengan kasih, loving union with Jesus. Untuk berdiam diri mendengar, to pay attention to Jesus, masuk pengajaran dengan hadirat Roh Kudus yang mengajak kita untuk mengenal panca indera kita, untuk melatih diri. Tuhan bicara apa? Dengan cara apa? Perkataan, dengan cara pakai musik, pakai film, lagu, pakai pendidikan kita, latar belakang kita, atau dari nggak ada apa-apa. Nah, ini Tuhan lakukan ini semua. Nah, kita tuh mesti siap karena badan kita bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Jadi Tuhan mau pakai semua fakultas-fakultas yang ada di dalam diri kita dong. Right? Pelajarannya dalam ini kalau sama EHS, makanya nggak bisa kelar buku teksnya. Yang bisa tahu Anda kelar itu apa ya Anda sendiri. Karena Anda mengalami apa yang terjadi sesuai apa pengajaran sesi itu. So, salah satu cara adalah mengutamakan mini sahabat harian di tengah aktivitas dan sahabat mingguan. Anda mesti punya sahabat mingguan. Ini adalah satu hari bersama Allah yang mentransformasi ke 6 hari itu. Di sabat yang 24 jam itu, Anda berdiam, nikmati Yesus, Yesus nikmati Anda, terus renungkan kebaikan Tuhan sepanjang minggu itu, dan renungkan janji-janji yang udah Anda alami. Kemudian delighting dengan seluruh orang percaya, ya terutama keluarga Anda sendiri, sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita masing-masing selama seminggu. Bukan nggak ada hubungan mendengarin khotbah, nggak ada. Tapi being with God. Jadi jangan biarkan diri kita kecanduan ketagihan bekerja ya.
Jangan sampai kerja itu kayak orang adiktif, kayak orang kecanduan kopi, kecanduan kecanduan alkohol, kecanduan rokok, kecanduan nikotin. Jangan. Oke? Kita hanya kerja bergandengan tangan, dorongan dari Roh Kudus, sama-sama Roh Kudus. Bukan tanpa. Seperti Daud selalu disertai Tuhan, makanya setiap perang melawan orang Filistin menang karena mereka menghadapi Tuhan kok. Nggak menghadapi Daud. Daud cuma menjadi bait Allah, tabutnya Allah untuk bawa hadirat Allah ke tengah-tengah pertarungan, ke tengah-tengah problem. Bikin Allah hadir. Jadi hati-hati, Anda mesti mengembangkan karunia membedakan roh atau have discernment. Kalau bahasa Inggrisnya discernment, karunia membedakan roh, tahu nggak ada yang nggak beres. Oke, bagus, damai di sini. Oke, apakah kita betul-betul dipimpin urapan Roh Kudus waktu melayani Tuhan, atau apakah aktivitas kita sekadar ternyata nafsu tok? Nah, nafsu itu sama dengan adrenalin rush. Oke, nah kalau Anda pakai adrenalin rush, Anda akan diperbudak badan loh. Ayo dong kayak kemarin. Pulang agak kecapean tapi saya mesti beresin dokumen, mesti ada kerjaan yang mesti diselesaikan. Jadi masih kerja sedikit di rumah. Udah ngantuk-ngantuk gitu, jadi saya makan. Om mami saya, dia bikin favorit cookie saya, kastengels dengan keju Belanda. Dia lagi bikin sama cucunya. Enak sekali karena asli keju, bukan garam dan mentega rasanya. Asli keju. Coba, enak, saya bilang enak. Oh, saya ketagihan deh jadinya. Dari udah ngantuk-ngantuk karena masuk asupan itu, jadi melek lagi loh. Jadi bisa kerjanya lancar. Nah itu adrenalin rush. Itu gula kita naik. Ya, adrenalin itu selalu naikin tenaga, naikin kadar gula. Okay? Nah kalau sampai Anda bisa kuat lagi, itu pasti nyemil. Itu gulanya naik. Itu bukan Roh Kudus, itu bukan urapan. Okay? Nah banyak hamba Tuhan Yesus, banyak hambanya Tuhan Yesus Kristus, bukan Tuhan ya, tapi Tuhan, Lord itu Tuhan, Tuan, yang gak hidup atau gak berpikir sebagai hambanya Tuhan kita, Yesus Kristus. Gini loh maksudnya ya, Anda gak mungkin lah mau menyebut diri Anda hamba kalau gak ada bosnya, gak ada majikannya. Dan seorang majikan panggilannya Tuan, Tuan, Tuanku. Nah, si Tuan ngomong pelayanku, hambaku. Nah, ini hambanya siapa? Hambanya Tuanku. Oke. Tuan kita tuh siapa? Tuannya kita, Yesus Kristus, Mesias. Malah jadi bosnya. Kalau kita nggak bikin Yesus Tuhan kita jadi bos sendiri. Bahkan kita yang ngatur Tuhan. Nah itu namanya egomaniak. Edging God out. Nyingkirin, desek Tuhan keluar. Oke. Dimana kita jadi Tuhan sendiri. Sama kayak orang Farisi di Yohanes 8. Ya. Oke, akibatnya kita menjadi hambanya yang kalau jadi hamba, bukan hamba Tuhan Yesus Kristus, jadi hambanya kerjaan. Kita pantang istirahat, pulang kecapean. Dan karena takut kerjaan bisa berantakan kalau orang lain yang pegang, bisa hancur tuh kantor, kita harus selalu hadir dan pegang kendali sendiri. Akibatnya hidup kita penuh dengan apa? Damai atau penuh dengan worries and anxiety. Kekhawatiran dan kecemasan. Yang mana? Of course, worry and anxiety. Efeknya apa? Exhaustion. Exhausted. Kalau kita exhausted jiwanya, itu capek di jiwa tuh. Kita masuk dalam exhaustion. Kerja dengan exhaustion. Oke? Makanya kita kayak exhaust, jebol. Kayak knalpot udah isinya asap hitam. Karena kecapean. Nah kalau udah kayak gitu udah gak ada lagi tenaga. Mana mungkin pulang langsung duduk. Bisa berdiam di hadirat Tuhan, menanti Tuhan. Padahal badan udah kecapean, emosi udah fuming, udah meledak-meledak, duduk gitu, kenapa aja udah rame kayak begitu. Apalagi yang mau diinvest dari tenaga kita untuk berada di kaki Tuhan dan di hadirat Tuhan dan pelukan kasihnya. Mau berdiri juga udah gak, mau duduk juga udah gak kuat. Tidur aja lah. Tuhan juga berkata, aku tetap nemani kamu kok walaupun kamu tidur. Karena badanmu butuh istirahat. Dan Allah paham.
Jadi Anda nggak ada kerja, nggak ada tenaga lagi untuk diinvest dalam membangun hubungan malam itu bersama Tuhan kita, Tuhan Allah kita, dengan keluarga kita, apalagi sama anak kecil-kecil kita, dengan apalagi sama diri kita. Hai jiwaku, bagaimana kamu kabarnya, masih guna-gulanan nggak? Itu Daud sampai ngomong ke jiwanya sendiri loh. Anda kalau nggak hidup kayak gini belum Kristen loh. Anda belum serupa gambar Tuhan, Anda belum sadar di mana keserupaan seperti gambar rupa Kristus. Belum tahu. Akibatnya, puluhan tahun Anda jadi Kristen yang tidak alami transformasi karena Anda cuma dapat getah capek tok. Oke, lewat waktu berjalan, peranan pemimpin menjadi beban berat yang menyiksa jiwa kita sendiri dengan kekerasan. Jadi kita tuh keras sama diri kita sendiri kalau kita nggak pernah ada waktu rest, berhenti, kurangi pikiran, kurangi tempo, mikir ini, kurangi, stop deh dari multitasking. Tapi duduk diam, singkirkan kerjaan, matikan handphone, duduk aja di kaki Yesus, hirup hadiratnya. Karena napas Allah itu sama dengan Roh Kudus. Kalau Anda nggak pernah punya waktu kontemplatif kayak gini, nggak mungkin lah Anda punya waktu untuk ngopeni diri Anda. Jadi bagaimana jiwa Anda bisa dikasih makanan yang full of nutrition, nggak bisa. Nah itulah makanya jiwa Anda jadi hunger, hudim, malnutrisi. Jadi kayak perut kembung gitu loh. Oke? Nah inilah hamba Tuhan yang tipe kayak gini, hamba Tuhannya gampang teriritasi. Kalau dikritik orang di sosmed nanti keluar di khotbahnya. Bocor emosi, karena kita ini botol emosi. Nah emosi ini kalau mesti dilatih supaya dipakai menjadi alat sarana untuk Allah berbicara melalui 5 panca indera. Inilah hamba Tuhan yang mudah teririsasi. Kalau udah ada yang salah, dendam, nadanya udah marah-marah, dan kalau ada situasi buruk mentok aja gitu, nggak tahu mesti apa, ditinggal marah-marah dan terputus dari Tuhan. Nah ini mohon jangan dikompromikan ya waktu pribadi kita dengan Tuhan, jangan dibuang. Nikmati Tuhan Yesus Kristus. Berada bersama Tuhan itu lebih baik daripada emas dan perak. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Nah, maka pasti kita akan nikmati berada bersama-sama Tuhan, sesama, dan dengan diri sendiri. Anda mesti tahu kondisi jiwamu kayak apa, sehat apa enggak. Dan melayani jemaat sebagai kehormatan dan sebuah luxury, bukan tugas yang berat. So, kita membuat statement yang sangat bagus. Healthy relationship with God will give you healthy relationship with yourself and with others. Anda mesti berteman dengan dirimu. Ini beda sama narsistik. Kalau narsistik nggak berteman. Itu cari kepentingan, dipuasi, dijejelin di ego kita dengan apa yang ada di dunia yang terbaik. Suka nggak suka, cocok nggak cocok, pakai telan aja deh. Okay? Hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kalau memiliki hubungan yang sehat dengan Allah lain, hubungan Anda mengasihi diri sendiri seperti Yesus mengasihi Anda, itu dipupuk. Dengan begitu Anda bisa mengasihi sesama. Kita lihat ya, siapa sih orang yang kayak begini? Namanya Maria dan Marta. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, bravo, bravo, bravo. Itu udah penjelasan total tentang doktrin keselamatan Yesus Kristus. Orang yang diselamatin oleh Yesus itu hidupnya kayak apa sehari-hari. Sama kayak orang dunia, ngejar kekayaan, ngejar posisi, power, jalan apapun dihalalkan. Dia mau ke atas dengan kekuatan sendiri, atau Anda mau jadi seperti Daud, seperti Elia, seperti Elisa yang nunggu berapa tahun ya sampai Elia diangkat ke surga naik kereta kuda emasnya Tuhan. Berapa tahun Elisa mesti nunggu? Di tengah menunggu itu diolok-olok sama 50 anak-anak murid Nabi. Nah karena mereka, dan setelah Elisa melihat gurunya diangkat ke surga dan jubah dilepaskan, kemudian dia ambil jubahnya Elia, dia pukul ke sungai Yordan dan terbelah dua. Dan Elisa bertanya begini, mana Tuhan Allahnya Elia? Aku mau kenal Tuhan Allahnya Elia.
Dan dia kenal lebih dalam lagi, double. Makanya mujizatnya double. Tetapi yang anak-anak murid nabi yang lain ngapain 50 anak itu? Setelah Elia diangkat, Elisa masih di bumi. Dia nggak pakai jubah Elia. No. Dia pakai jubahnya yang Tuhan kasih ke dia sendiri. Itu orang yang bisa mendiferensiasi. Kayak Yesus, kayak Daud, dikasih jubah perangnya si Saul. Enggak ya, nggak cocok, nggak biasa pakai baju ini. Karena itu bukan baju perangnya dia kok. Baju perangnya Daud adalah hadirat Allah, sama apa lagi? Ali-ali. Dan batu 5. Nah, beda sama orang Farisi. Oke, nah di Lukas 10 ayat 39 sampai 42 ini menjelaskan Anda Kristen Saul atau Kristen Daud. Ini akarnya. Ini rahasia Daud yang dipakai dalam kehidupan Maria. Kita baca ya. Dari The Message Bible, as they continued their travel, Jesus entered a village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. Begitu mereka melanjutkan perjalanan, Yesus masuk ke kampung. Seorang wanita yang bernama Marta menyambut Yesus dan bikin dia merasa kayak rumah sendiri aja, feel quite at home di rumahnya Marta. Di rumah itu ada saudari perempuannya Marta, namanya Maria. Who sat before the master. Begitu Yesus duduk, langsung dia panggil master, tuanku, T-U-A-N. Nah, kalau di bahasa Indonesia tetap ditulisnya pakai Tuhan, tapi actually my master di situ, tuanku. Lukas 10 39 sampai 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, lihat di sini di ayat 39 bahasa Indonesianya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, she had a sister, Mary, who sat before the master, di hadapan tuannya. Hanging on every word he said. Menggantungkan dirinya, hidupnya di setiap firman yang dikatakan oleh Yesus. But Martha was pulled away. Si Martha keseret by all she had to do in the kitchen. Dengan apa yang dia perlu lakukan di dapur. Lanjut. Later she stepped in. Belakangan si Martha udah gak tahan. Dia melangkah maju, mengganggu waktu pribadinya Yesus dengan Maria. Mereka lagi waktu pribadi loh nih. Gak ada orang lain loh. Diinterupsi sama si Martha. Dan Martha berkata seperti ini, Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. Tuanku, kan Master, T-U-A-N. Jangan kau berpikir ya, bahwa saudaraku perempuan ini telah meninggalkan segala-galanya kepadaku. Nah, suruh dia ke dapur tuh. Dan the master said, kalau di Message Bible, the master said, Martha, dear Martha, you are fussing far too much, getting yourself worked up over nothing. Jadi Yesus tahu loh, si Martha lagi frustrasi, lagi marah-marah, atas yang namanya panggilin si Maria, suruh kerja, suruh angkat dari blessed assurance-nya dia. Ayo kerja. Buat Martha, berada di kaki Tuhan itu waste of time. Buang-buang waktu. Padahal tidak. Justru itulah waktu yang paling mahal, paling bersejarah. Untuk Yesus masuk ke dalam batin kita dan merubah dari dalam keluar. Selalu transformasi dari dalam keluar. Nah, bagaimana si Martha itu mengundang Yesus dalam rumahnya, tapi Martha lupa ada Yesus di situ. Makanya masternya Yesus berkata gini, Martha, dear Martha, you are fasting far too much and getting yourself worked up over nothing. Apa yang kau kerjakan dengan segenap hati untuk menyambut Yesus dengan ke-12 rasulnya, Yesus tidak memberikan positif komen, tapi dia kasih acknowledgement, pengakuan. Memang kamu jembalitan sekerjanya.
Dan kamu melakukan apa yang sebenarnya kamu nggak usah lakukan loh. Nah, one thing only essential. Yang satu hal ini yang paling penting. Mary has chosen it. It's the main course and won't be taken from her. Saya ulangi lagi ya. Yesus yang ngomong loh. One thing only is essential. Mary has chosen it. It is the main course and won't be taken from her. Makanan utamanya, bukan appetizer ya, dan tidak akan diambil dari Maria. Karena dia lagi makan prasmanan dari surga. Nah, bagaimana si Marta ini mengundang Yesus dalam rumahnya? Dia lupa, Bapak Ibu sekalian. Dia lupa ada Yesus di rumahnya, dia lupa banget sampai bisa diomelin. Nah, Kristen tanpa Kristus Yesus, seperti apa ya? Jadi melalui pelajaran ini, Saul, melalui pelajaran Marta, sebetulnya ini orang-orang yang tidak sensitif sama Tuhan lagi. Karunia membedakan roh, karunia berbicara dengan power, karunia melakukan tanda-tanda ajaib. Itu nggak digubris, nggak diperhatikan. Padahal melewati itu semua kita akan dengar suara Tuhan. Nah, Kristen tanpa Kristus Yesus cirinya kayak gini. Ya tentu kayak Marta. Penuh dengan definisi, aku sibuk, aku lagi banyak kerjaan. Nah, itu ciri-ciri Kristen Marta. Bahasanya si Marta dia kayak gitu, aku sibuk di tengah-tengah kebingungan, kebanyakan kerja, job desk to-do-nya full. Bahasa orang yang kewalahan kerjaan. Secara sehari-hari sama siapapun yang ngomong gini. Seharusnya ya, atau mestinya ya, atau you should do that. Nah, itu udah legalistik nih. You have to do it. You pressure with it. And distraction kita singkirkan dengan fokus kepada Tuhan. Nomor 5, komitmen ke tugas harian membuat Marta terputus dari kasihnya pada Yesus. Komitmen ke tugas harian membuat Marta terputus dari Yesus, ya terputus dari kasih Allah Bapa. Makanya dia gak ada kasih. 6, kehidupannya tercerai-berai dan berantakan. Ke-7, gak fokus. Ke-8, sensi, mudah teriritasi, penuh kekhawatiran dan out of order. Perintahkan tuannya Yesus Kristus, diperintahin Yesus Kristusnya. Apa yang dia harus lakukan dalam. Oke. Nah, sekarang kita lihat di apa yang diperintahkan. Oke. Si Marta jadi sensi, mudah teriritasi, penuh kekhawatiran, udah kacau lah pikirannya. Kemauannya juga semuanya sendiri, bahkan sampai berani merintahin tuannya Yesus Kristus apa yang Yesus mesti lakukan untuk kasih tahu ke Maria di dalam rumahnya sendiri. Aduh. Marta bisa bentak Yesus, berkata, "Tolong dong kasih tahu dia tuh, suruh bantu saya dong." Berarti hubungan komunikasi antara Marta dan Maria nggak bagus loh. Whoever is yang dominan. Anda tahu kan siapa yang dominan? Nah, kalau aktivitas Maria beda. 1, duduk di kaki Tuhan Yesus Kristus. 2, memberi perhatian penuh pada tuannya dengan mendengar baik-baik. Catat ini ya, memberi perhatian penuh pada tuannya dengan mendengar baik-baik. Ketiga, si Maria ini fokus berada bersama Yesus terus. Gravitasinya itu dia lagi dilihat dirinya satu sama Yesus. Kelima, cintailah Yesus. Keenam, Maria sangat atentif. Kalau nggak cinta ya nggak bisa atentif dong ya. 7, terbuka bagi Yesus. Nggak ada yang tutup-tutup. 8, menikmati kehadiran Yesus. Nah, inilah kerohanian yang kurangi tempo, yang prioritaskan berada bersama Yesus, bukan berada bekerja buat Yesus. Oke? Lagi, inilah kerohanian yang kurangi tempo, memprioritaskan berada bersama Yesusnya, bukan memprioritaskan kerja buat Yesusnya. Itu salah loh, kerja buat Yesus. Tuhan gak pernah menuntut kita kerja apa yang Yesus kerjakan. Dan harus sempurna, gak pernah. 9, pusat gravitasinya Maria adalah Yesus. Jadi dia hidupnya
melingkari Yesus. Ke-10, dia kalem dan tenang. So saya mau Anda review. Dari 10 ciri-cirinya Maria ada di Anda berapa? So sebagai konklusi, kehidupan Maria adalah a slowing down spirituality, focusing on Jesus and to center her life to Him. This is a better choice. This is her better choice. This is kalau bisa dikatakan Jesus, this is her main course and won't be taken from her. Jadi Yesus udah tahu kok. Kalau sampai diambil, kalau pusat gravitasi hidupnya Maria di bumi diambil dari dia, ya semua pasti berantakan kayak layangan putus. Tapi a slowing down spirituality, focusing on Jesus and to center her life on Him. This is her better choice, her main course, and won't be taken from her. Wah, jangan salah simpan harta ya. Berada bersama Tuhan itu harta kita yang paling penting. Ingat, waktu pribadi dengan Allah Tritunggal, jangan dikesampingkan, jangan dijauhkan. Kita harus rawat relasi kita pribadi dengan Allah Tritunggal. Dari sini, di mana kita berada bersama Allah melalui program ini, dengan Allah Tritunggal, yang dipimpin Roh sampai kita melakukan kehendak Allah. Jadi berada bersama Tuhan dan melakukan kehendak Allah itu kembar siam. Anda nggak bisa berada bersama Tuhan tidak melakukan kehendak Allah, nggak cocok. Berada bersama Allah definitely bikin Anda kenal kehendak Tuhan itu apa. Kayak ini revelation nih. Jadi perhatikan baik-baik ya, bekerja buat Allah yang tidak diberi asupan hadirat Tuhan setiap harinya akan merusak kehidupan interior manusia batin kita yang ditopang dengan kuasa kasih Kristus. Dengan kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan menanti-nantikannya, akan hancurlah, akan roboh dan akan hancur kehidupan kita. Kalau tidak pernah kontemplatif, berdiam bersama Tuhan, bukan hanya curhat ya, tapi berdiam untuk mendengar Tuhan. Sekali-kali dengar Tuhan, jangan Tuhan terus yang dengerin Anda. Oke, dan harus ini semua nih kalau mau begini mesti berjalan dalam kuasa kasih Kristus, karakter Kristus dan segala-galanya. Dengan kita berdiam diri di hadapannya dan menanti-nantinya akan akhirnya roboh dan kita pun hancur. Akibatnya nilai diri kita beralih dari berfondasi di dalam kasih sayang Allah menjadi beralih kepada kesuksesan dan gagalnya si penampilan pelayanan gereja. Jadi kalau pemimpinnya, sayanya tidak membangun hidup saya dari fondasi kasih Kristus. Karena Allah adalah kasih, Kristus adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, Dia berikan anak yang tunggal. Anda nggak bisa beralih dari sayang diri ke penampilan Tuhan, penampilan Kristus di dalam gereja lokal Anda. Jadi hilang deh damai sejahteranya, kejelasan dan ruang keintiman, clarity-nya hilang, peace-nya hilang, ruang keintiman berada bersama Allah hilang kandas. Oke, kita akan lanjutkan ke bagian berikutnya, namanya kegagalan ketiga. Nah, jadi ada 4 isu utama yang bikin gereja itu tidak melahirkan murid Kristus yang menjadi tentara Allah, tapi menghasilkan bayi-bayi. Yang ketiga adalah pemuritannya dangkal di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja. Dangkalnya kenapa? Karena cuma 10% dari gunung esnya yang kelihatan itu. Yang isinya 100% kita kelihatan orang berbuat apa, berinisiatif apa, langsung diangkat jadi pemimpin. Langsung diangkat jadi ketua-ketua apa aja deh, ketua semuanya. Itu bikin Anda nggak bisa loh, jadi immature emosinya. Tapi karena tumpukan kerja yang kewalahan tapi bagus, itu disamakan dengan keberhasilan fisik jasmaniah, disampaikan sama dengan perasaan Allah, hati Allah. Yang Anda bisa akses 24 jam per hari, 7 hari 7 malam, sesuai Ibrani 4 ayat 14-15, pintu kebuka dan jalan baru dan hidup
kita bisa masukin. Nah, kalau Anda nggak ngalamin itu terus, Anda nggak bisa dewasa rohani. Nggak bisa sehat emosinya. Oke, nah masuklah kita ke kegagalan ketiga. Pemuritan dangkal dalam jemaat Tuhan. Apa sih pemuritan dangkal? Satu, gerejanya toleransi kepada ketidakdewasaan emosi. Asal ada jemaat yang rajin, kayaknya dedikasi sih, apa-apa tersedia. Nah itu cocok diangkat, masuk ke sekolah Alkitab untuk bisa menjadi pemimpin. Is that the cause? Masuk sekolah Alkitab akan membereskan segala-galanya? No. Gereja tuh terlalu toleransi melihat orang yang bertalenta, cakep, pendoa, apa aja perbuatan dia di gerejanya. Kalau gerejanya mentoleransi, ini kan cuma kelihatan yang 10%, yang 90% mana ya dari dia? Bagaimana dia mengarungi perjalanan taufan, perjalanan masuk dalam hadirat Tuhan itu tanpa gangguan apapun. Fokus kepada pemuritan. Nah, gereja membuat penekanan di bagian doing for God itu adalah tanda kamu tuh benar-benar setia sama Tuhan. Itu dipentingkan di atas being with God. Kita barusan baca kan bedanya Marta Maria. Itu Marta doing for God. Padahal Tuhan berkata, kalau di bahasa Inggris aku gak pernah minta kok. I didn't even ask. Aku juga gak butuh itu. Wah, si Marta bisa tekanan darah rendah langsung tuh drop tuh. One thing only is essential. Mary has chosen it. Is the main course and won't be taken from her. Amin. So kegagalan yang ketiga ini perlu dipelajari. Kita akan lanjutkan nanti di Bali ya. Masuk ke alasan kenapa kok gereja jemaatnya kayak anak-anak semua. Masih cengeng, gak berani memeluk penderitaan, gak bisa ngaca diri, gak tahan berdiam di hadirat Tuhan. Dan orang kayak gitu tapi sibuk melakukan dudu-dudu, langsung disamakan dengan dewasa emosi. Ketipu kita. Kita lanjutkan ya, hari Sabtu dari Bali. Mari kita berdoa. Lord Jesus, kami belajar dari Marta Maria, perbedaan ekstrim Marta dan Maria. 100% Maria menyedot apa yang ada di jiwa Maria. Dan apa yang ada di dalam jiwa Maria adalah Roh Allah. Itu yang keluar dari hati dia. Menjadi tanda-tanda ajaib. Kita akan lihat melalui berdiam diri ini. Bisa melatih panca indera ini. Kita bisa mengetahui orang sakit, kita bisa melihat orang yang sakit, turut mendoakan, dan orang-orang menerima urapan yang berbeda. Aku minta di dalam nama Yesus, tidak ada satu dari kami yang sibuk doing for God, tapi gak kenal Tuhan. Jauhkan itu dari kami Tuhan. Urapi semua teman-teman kami yang belajar dari Sabang sampai Merauke, sampai Amerika, Taiwan, Hong Kong, buat mereka jadi pelaku firman, bukan pendengar saja menipu diri sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita berjumpa lagi di Bali. Kali ini teman-teman, saya ulangi lagi. Anda yang dari Denpasar, penduduk Denpasar, kami mengadakan pertemuan kami untuk ibadah raya GGA Bali. Tidak lagi di Hotel Sanur, tetapi di hotel di daerah Badung, dekat sama Denpasar, Hotel Golden Tulip. Kita berjumpa di sana jam 1.30 sampai jam 4 sore. Nah, Anda bisa lihat sendiri bahan-bahan yang saya pakai. Oke, sesuatu yang indah tapi butuh ketekunan, kerutinan, keseharian. Kalau itu kunci terjadi, hidupmu gak akan sama lagi. Kita akan menjadi gereja Tuhan dengan tanda-tanda ajaib. Dan kita jadi garam mentera kemana kita pergi sebagai baiknya. Kita bawa hadirat Tuhan. Dari Bible Study kami ucapkan terima kasih. Tuhan berkati. Sampai ketemu di Bali bagi yang di Bali. Maupun di NTT. Maupun di Lombok, di NTB. Maupun dari Surabaya. Please kita join bersama-sama. Tuhan berkati.